Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunita. Oke, kali ini kita akan menyelesaikan atau istilahnya belajar tentang menentukan cara mencari yang ada hubungannya dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi istilahnya nanti materi-materi ini nanti juga akan keluar pada saat kalian menghadapi ujian sekolah nanti. Nah, kecepatan, jarak, waktu. Kecepatan itu merupakan besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Yang perlu diketahui ya. Nah, satuan kecepatan itu biasanya kilometer per jam, ada meter per menit, atau mungkin meter per detik. Jadi itu satuan-satuan kecepatan. Untuk mencari kecepatan sendiri itu rumusnya memang jarak dibagi waktu. Nah, karena nantinya ketika kalian menghadapi soal atau misalkan mengerjakan soal, tidak hanya disuruh mencari kecepatan, tapi terkadang disuruh cari jarak, terkadang disuruh cari waktu. Kadang-kadang anak-anak kesulitan dalam menghafal rumus ini. Kalau misalkan nanti ditanya jarak, caranya gimana? Kalau misalkan dicari waktu, gimana caranya? Nah, karena kesulitan tersebut, saya mau mempermudah untuk menghafalkan rumus ini. Nah, namanya segitiga ajaib. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena saya membentuknya dalam bentuk segitiga. Kemudian kita tulis ini jarak, ini K, ini W. Oke ya. Nah, saya singkat ya. J ini adalah jarak, K ini adalah kecepatan, sedangkan W ini adalah waktu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ada adik kesulitan, itu adik-adik hanya menghafalkan atasnya aja, J, K, W gitu. Adik-adik hanya menghafalkan yang atas saja. Oh, berarti yang atas itu adalah J, jarak. Setelah itu masukkan ke dalam segitiga. Jadi seperti itu. Contoh soal yang pertama, sebuah mobil akan menempuh jarak 196 km. Mobil tersebut berangkat pukul 7 dan tiba pukul 10.30. Berapakah kecepatan yang ditempuh oleh mobil tersebut? Nah, ini kan yang ditanyakan adalah kecepatan. Karena yang ditanyakan ini kecepatan, kita kembali ke segitiga tadi, segitiga ajaib. Yang ini kan kita fokusnya untuk cari kecepatan. Karena cari kecepatan, kita tutup bagian yang kecepatan. Nah, ketika ditutup hanya ada J sama W. Tapi ini letaknya di atas sama di bawah. Nah, karena di bawah seperti ini kan ada tandanya seperti ini. Ini namanya dia dibagi jarak dibagi waktu. Jadi seperti itu. Sama seperti rumus awalnya kan, jarak dibagi waktu. Jadi kita rumusnya seperti itu. Kita masukkan ke rumusnya. Pertama tadi kecepatan, rumusnya kan jarak dibagi waktu. Kita masukkan jaraknya tadi berapa? Jaraknya di sini adalah 196 km. Kita tulis di sini 196 km. Nah, dibagi waktu. Nah, di sini kita lihat waktu di sini itu kan ada dua, waktu berangkat dan waktu tiba. Ambil yang mana? Bukan ambil salah satu, tapi ini lama perjalanannya. Jadi pukul 7 tiba pukul 10.30, itu perjalanannya berapa? Cara mencarinya berarti waktunya sendiri dicari, tiba dikurangi berangkat. Itu kan, kita kan mau menghitung lama perjalanannya itu berapa. Tibanya kan pukul 10.30, berarti 10.30 dikurangi 07.00. Seperti ini kan. Nah, ini 0 dikurangi seperti biasa, 3 dikurangi 0, 3. Nah, ini 10 diambil 7 sama dengan, nah di sini
3.30, artinya 3 jam lebih 30 menit. 30 menit itu kalau misalkan dikonversikan ke bentuk jam, itu berarti berapa jam? Itu adalah setengah jam. Setengah dari mana? Oke, kita cari ini ya. 30 menit dijadikan ke jam, seperti itu ya. Menit ke jam itu kan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau dibalik berarti kan artinya dibagi. 30 menit sama dengan berapa jam? Berarti kan 30 dibagi 60. Seperti ini. Disederhanakan, sama-sama dibagi 10. Ingat ya, matematika itu harus adil. Kalau misalkan atas dibagi 10, bawah juga dibagi 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3. 60 bagi 10 sama dengan 6. Nah, 3/6 ini masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi berapa? Dibagi 3. 3/6 dibagi 3, atas bagi 3, bawahnya juga harus dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 6 bagi 3 2. Berarti 30 menit itu sama dengan setengah jam atau 1/2 jam. Nah, ini yang kita pakai. Sehingga waktu perjalanannya itu kan 3 jam lebih 30 menit. Itu artinya sama dengan 3,5 jam. Oke ya. Berarti kita sudah menemukan waktunya itu 3,5 jam. Waktunya ini kita masukkan ke rumus ini. Waktunya kan 3,5 jam. Kita tulis 3,5 jam. Oke. Dari sini saya lanjutkan lagi. 196 km dibagi 3,5 jam. Itu agak kesulitan kan? Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, adik-adik kan agak kesulitan. Dibentuk jadi 196 dibagi 3, 1/. Bentuknya sama ya. Yang beda hanya ini kan atas sama bawah. Tapi ini bentuk pembagian seperti ini. Intinya sama. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Sama-sama dibagi. Karena kalau misalkan nanti bentuknya seperti ini, adik-adik nanti kesulitan cara menghitungnya. Kita lanjut lagi. Nah, ingat kan pembagian bentuk pecahan. Ini kan pecahannya pecahan campuran. Harus dijadikan ke pecahan biasa. Caranya 196 dibagi ini dikali ya. Dikali, setelah itu ditambah 2 dikali 3 dikali, setelah itu ditambah 1. 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 7/2. Oke. Setelah ini pembagian pecahan itu kan sama dengan perkalian tetapi dibalik. Nah, 196 berubah menjadi kali tetapi ini dibalik ya. Jadi 2 Nah, gini. 196 dikali 2/7. Nah, setelah sampai ini kita hitung. Nah, ini kan bisa dicoret. 196 dicoret sama 7 dibagi. Sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 itu kan sama dengan 1. Nah, sekarang 196 dibagi 7 itu sama dengan berapa? Sama dengan 28. Saya tulis di sini ya. Oke. Saya ulangi lagi ya. 7
dan 196 ini sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 kan sama dengan 1. 196 dibagi 7 sama dengan 28. Nah, setelah ini baru dikalikan 28 dikali 2. 28 dikali 2. Karena ini kan sudah habis 1 ya. Sama dengan 28 dikali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 56 km per jam. Ini selesai. Jadi untuk mencari kecepatannya ketemunya adalah 56 km per jam. Jam itu tadi karena kita sudah merubah. Nah, ini sudah dibentuk jam kan? Nah, ini sudah sama. Ini kilometer juga sudah sama kilometer. Ini jam juga sudah sama jamnya. Jadi sehingga hasilnya 56 km per jam. Ini untuk mencari kecepatan. Cara ini memang agak panjang, tetapi memang biasanya memang sering keluar karena prosesnya itu memang agak panjang. Yang perlu adik-adik ingat itu adalah di sini. Satuan kecepatan itu kan di sini kilometer per jam. Sehingga tadi waktu kita mencari waktu itu kan ketemunya 3 jam lebih 30 menit. Nah, karena di sini diminta untuk satuannya bentuk jam, otomatis 30-nya ini harus dijadikan ke jam. Jadi adik-adik nggak boleh kalau misalkan ketemu 3.30, biasanya adik-adik seringnya salahnya 3,30, itu artinya salah besar. 30 ini adalah 30 menit sehingga harus dijadikan ke jam. Caranya sudah Ibu jelaskan seperti ini tadi. Ketika ini sudah dirubah ke bentuk jam, ketemunya kan 1/2 atau setengah. Nah, sehingga waktunya itu menjadi 1/2 jam atau 3,5 jam. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua bunyinya, sebuah mobil dikendarai selama 3 jam, kecepatan rata-ratanya yaitu 60 km per jam. Di sini jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah, berarti di sini yang ditanyakan apa ya? Jarak. Oke, kita fokusnya ke jarak. Yang ditanyakan jarak, kita kembali ke segitiga ini, segitiga ajaib tadi. Yang ditanyakan itu kan jarak, berarti jaraknya yang ditutup. Oke. Ketika jaraknya yang ditutup, yang ada hanya kecepatan sama waktu. Nah, di sini kan kecepatan sama waktu sama-sama di bawah. Sama-sama di bawah dan di sini ada tanda kali. Itu artinya ketika kita mencari jarak, berarti tandanya dikalikan kecepatan dikali waktu. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya nanti ada soal yang diminta waktu yang ditempuh mobil tersebut adalah, itu kan berarti yang ditanyakan waktu. Ketika yang ditanyakan waktu, nanti berarti ada yang harus ditutup adalah waktu. Jadi intinya di sini yang ditutup adalah yang dicari. Kalau kita cari waktu, waktunya yang ditutup. Kalau kita cari jarak, berarti jaraknya yang ditutup. Jadi jangan sampai lupa, oke? Sudah ya, jarak berarti rumusnya kecepatan dikali waktu. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Oke. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa di sini? Dilihat. Nah, kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Nah, ini adalah kecepatannya, ditulis 60 km per jam. Dikalikan waktunya berapa ya? Di sini sudah dilihat. Nah, sudah tertera selama 3 jam itu berarti waktunya adalah 3 jam. Nah, adik-adik di sini kan sudah sama ya satuannya. Satuannya maksudnya gimana? Antara kecepatan ini kan satuannya jam. Di sini waktunya juga sudah jam. Kalau misalkan sama, itu berarti sudah aman. Kita tinggal menyelesaikan atau mencari hasilnya nanti.
karena ini sudah sama, berarti nanti tinggal kita hitung 60 dikali 3 sama dengan 180 kilometer. Oke, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Itu adalah Adi bersepeda dengan kecepatan 12 km per jam. Ia dapat menempuh jarak 8 km dalam waktu berapa menit? Nah, ini kan yang ditanyakan menit, berarti yang ditanyakan apa? Waktu. Oke, tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah yang ditutup. Kalau ditanyakan waktu itu kan jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini kan ada garis. Nah, garis ini berarti menandakan artinya itu dibagi. Nah, garis yang ini. Nah, ini berarti dibagi. Nah, sedangkan ini kalau misalkan kecepatan sama waktu itu kan yang ditanyakan jarak, misalkan ditanyakan jarak berarti apa? Kecepatan dikali waktu. Dan ini yang dilihat di tengah ini kan ada tanda kali, berarti artinya kecepatan dikali waktu. Berbeda tadi yang garis tadi ini. Kalau garis ini berarti andainya dibagi. Sedangkan kalau misalkan yang di kotak ini ada tanda kali, itu artinya dikali. Itu yang perlu diingat ya. Oke, kita kembali ke soal penyelesaiannya. Karena tadi kan rumusnya mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, jaraknya berapa di sini? Nah, ini jaraknya 8 km. Berarti kita tulis di sini 8 km. Oke. Setelah itu itu adalah kecepatan. Berapa kecepatannya? Nah, kecepatannya adalah 12 km per jam. Nah, oke. Ini karena ada kilometer-kilometer bisa dicoret ya. Sama-sama dibagi dengan kilometer, dihabis jadinya. Tinggal 8 per 12 jam. Nah, ini 8 per 12 jam ini kan yang ditanyakan ini apa ini? Menit. Fokusnya di sini ya. Ini jam, ini menit. Nah, berarti nanti adik-adik harus merubah. Jamnya ini harus dijadikan ke menit. Ini kan ketemunya 8 per 12 jam. 8 per 12 jam. Nah, ini harus dijadikan ke menit. Nah, satu jam itu berapa menit sih adik-adik? Kalau misalkan ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena ini 8 per 12 dikalikan 60. 1 jam 60 menit kan? Berarti 8 per 12 dikali 60. Kenapa? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sekedar mengingatkan aja. Nah, ini bisa kita selesaikan. 12 sama 60 itu kan sama-sama bisa dibagi 12. Ini dibagi 12 sama dengan 1. Ini dibagi 12 sama dengan 5. 12 dibagi 12 1. 60 dibagi 12 5. Sama-sama dibagi 12. Sehingga hasilnya tinggal 8 dikali 5. 8 dikali 5. Berapa 8 kali 5? Itu sama dengan 40. Sehingga di sini hasilnya 8 per 12 jam itu sama dengan 40 menit. Jadi seperti ini. Jadi Adi bersepeda dengan jarak 8 km dan kecepatannya 12 km per jam, itu dia menempuh hanya dalam waktu 40 menit. Kenapa? Karena ini kan dijadikan ke menit. Pertanyaannya dijadikan ke menit, sehingga adik-adik harus jeli ini. Kalau misalkan hanya ditanyakan jam, berarti berhenti sampai sini aja. Kalau misalkan ditanya jam, hanya berhenti sampai sini aja, 8 per 12 jam. Tapi berhubung ini ditanyakan ke menit, berarti harus dijadikan ke menit. Oke ya.